Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haryadi selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen yang telah memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat menganalisis dan mempresentasikan hasil analisis kami terkait pengaruh availability, product quality and condition, delivery time, shipping cost, dan information quality terhadap product satisfaction pada aplikasi e-commerce di Kota Bandung. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dua terlebih dahulu. Yang pertama ada Siti Nurul Hasanah dengan NIM 1440. Yang kedua ada saya sendiri, Fitri Novianti dengan NIM 1453. Yang ketiga ada Radziwi Fadila Safitri dengan NIM 1454. Yang keempat ada Nabila Afifah dengan NIM 1460. Selanjutnya ada Febitria Amanda dengan NIM akhir 1470, Ira Maudina dengan NIM akhir 1479, Santia Nur Fadilah dengan NIM akhir 1481, Putri Darmayanti Ramadhani dengan NIM akhir 1487. Adapun latar belakang dari penelitian kami sebagai berikut. Perkembangan teknologi mendorong pesatnya e-commerce di Indonesia, termasuk di Bandung sebagai pusat ekonomi kreatif. Platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak menawarkan kemudahan transaksi dan peluang bisnis yang mendukung perekonomian. Namun, tantangan seperti ketidakpastian produk, kualitas tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, biaya tinggi, dan informasi tidak akurat yang menurunkan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menganalisis pengaruh availability, product quality, delivery time, shipping cost, dan information quality terhadap product satisfaction untuk meningkatkan pengalaman belanja daring konsumen di Kota Bandung. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Putri. Baik, selanjutnya adalah masalah penelitian. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh kualitas layanan logistik terhadap kepuasan pelanggan dalam konteks global, terdapat sedikit penelitian yang secara khusus membahas permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan availability, produk quality and condition, delivery time, shipping cost, dan information quality terhadap produk satisfaction di aplikasi e-commerce khususnya di Kota Bandung. Kota Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif dengan penetrasi internet yang tinggi menjadi lokasi strategis untuk mengkaji bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut memengaruhi kepuasan pelanggan terhadap produk dalam e-commerce. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah availability berpengaruh terhadap produk satisfaction? Yang kedua, apakah produk quality and condition berpengaruh terhadap produk satisfaction? Yang ketiga, apakah delivery time berpengaruh terhadap produk satisfaction? Yang keempat, apakah shipping cost berpengaruh terhadap produk satisfaction? Yang kelima, apakah produk information quality berpengaruh terhadap produk satisfaction? Yang keenam, apakah availability, produk quality and condition, delivery time, dan shipping cost berpengaruh terhadap produk satisfaction. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu yang singkat untuk mengumpulkan data responden dan terbatasnya wilayah untuk menyebarkan kuesioner yang hanya diperuntukkan kepada responden yang berdomisili di Kota Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada availability atau ketersediaan produk. Ketersediaan produk mengacu pada keadaan di mana barang atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan tersedia dan dapat diperoleh dengan mudah dari penjual. Hal ini dapat mencerminkan sejauh mana penjual memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Menurut Hayitao, tahun 2022, halaman 74. Selanjutnya ada produk quality and condition atau kualitas dan kondisi produk. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2016 halaman 164, kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai atau bahkan melampaui apa yang diinginkan pelanggan. Selanjutnya ada delivery time atau waktu pengiriman. Kotler mendefinisikan waktu pengiriman sebagai periode yang dibutuhkan dari saat pesanan dilakukan hingga saat produk atau layanan sampai ke tangan konsumen. Estimasi tiba kedatangan biasanya menjadi patokan para pelanggan untuk mengetahui apakah layanan antar tersebut baik atau tidak. Tinjauan pustaka lanjutan, ada information quality atau kualitas informasi. Information quality atau kualitas informasi adalah ukuran terhadap nilai dari suatu kebutuhan yang ada dan telah ditetapkan dari data yang terorganisasi dan diproses.
sehingga menciptakan suatu bentuk yang berarti bagi pengguna. Selanjutnya ada shipping cost atau biaya pengiriman. Shipping cost adalah biaya untuk mengirimkan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain, serta mencakup biaya transportasi, penanganan asuransi, dan biaya administrasi terkait. Dan yang terakhir ada product satisfaction atau kepuasan produk. Jill Griffin menyebutkan bahwa kepuasan produk adalah respon afektif yang ditunjukkan oleh konsumen setelah membeli dan menggunakan produk, yang dipengaruhi oleh kualitas produk, nilai yang diterima, serta pengalaman keseluruhan dalam pengguna produk tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada model konseptual, di mana hipotesis satu terdapat dampak yang signifikan dari availability terhadap produk satisfaction. Kemudian ada hipotesis 2 terdapat dampak yang signifikan dari produk quality and condition terhadap produk satisfaction. Hipotesis 3 terdapat dampak yang signifikan dari delivery time terhadap produk satisfaction. Hipotesis 4 terdapat dampak yang signifikan dari shipping cost terhadap produk satisfaction. Hipotesis 5 terdapat dampak yang signifikan dari information quality terhadap produk satisfaction. Dan yang terakhir ada hipotesis 6, yaitu availability, product quality and condition, delivery time, shipping cost, dan information quality secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produk satisfaction. Kemudian ada metodologi penelitian. Ada populasi. Menurut Sugiono 2019, populasi adalah bidang umum yang meliputi subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang diidentifikasi oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Untuk sampel, menurut Sugiono tahun 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang termasuk ke dalam non-probability sampling. Dengan demikian, pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling pada penelitian ini berdasarkan kriteria tertentu sebagai berikut. Yang pertama, berusia minimal 17 tahun dan lebih dari 55 tahun. Yang kedua, berdomisili di Kota Bandung. Dan yang ketiga, pengguna aplikasi e-commerce yang sudah melakukan pembelian. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk operasionalisasi variabel, di sini terdapat 6 variabel. Untuk yang pertama yaitu X1 availability. Dengan dimensi keandalan, indikatornya yang pertama, informasi ketersediaan produk yang jelas di toko online. Yang kedua, produk selalu tersedia saat check out atau pembayaran. Yang ketiga, ketersediaan produk sesuai dengan deskripsi. Lalu untuk X2, produk quality and condition dengan dimensi kualitas layanan. Indikatornya, yang pertama, produk sesuai dengan spesifikasi yang tertulis. Yang kedua, produk sesuai dengan gambarnya. Yang ketiga, produk bukan termasuk jenis kualitas yang rendah. Yang keempat, produk jarang mengalami kerusakan. Untuk X3 yaitu delivery time dengan dimensi kecepatan pengiriman. Yang pertama indikatornya yaitu pengiriman cepat ke tempat tinggal. Yang kedua proses pengiriman dengan batas waktu yang jelas. Yang ketiga jasa kirim cepat mengantarkan barang. X4 shipping cost dengan dimensi efisiensi biaya. Indikatornya yang pertama tidak ada biaya tambahan selain ongkir. Yang kedua biaya pengiriman tergolong murah. Yang ketiga biaya pengiriman terjangkau. Untuk X5 information quality dengan dimensi akurasi. Indikatornya, yang pertama, informasi produk disajikan dengan akurat. Yang kedua, informasi produk cukup jelas. Yang ketiga, kemudahan mengakses informasi produk. Untuk Y, yaitu produk satisfaction dengan dimensi kepuasan emosional. Indikatornya, yang pertama, kepuasan terhadap pelayanan toko online. Yang kedua, produk sesuai dengan informasi yang dijanjikan. Yang ketiga, kenyamanan dan aplikasi e-commerce. Dan yang terakhir yaitu barang yang diterima sesuai dengan harapan. Terdapat beberapa karakteristik responden. Yang pertama untuk usia, responden didominasi oleh yang berusia 17 sampai 25 tahun dengan persentase 83,3%. Kemudian untuk pendapatan,
hampir sebagian besar yang mengisi yaitu dengan pendapatan kurang dari 3 juta dengan persentase 68,3%. Lalu untuk eh, profesi atau pekerjaan hampir 70,2% diisi oleh mahasiswa. Kemudian untuk keseringan berbelanja yaitu 56,5% orang-orang mengisi beberapa minggu sekali. Lalu untuk aplikasi yang digunakan sebesar 75,8% yaitu menggunakan aplikasi Shopee. Untuk barang yang dibelanjakan hampir di 64,2% yaitu membeli fashion. Kemudian yang terakhir, platform yang digunakan atau aplikasi yang digunakan terdapat dua yang terbanyak. Yang pertama TikTok dengan persentase 55% dan yang kedua 35%. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada hasil uji statistik validitas, semua datanya bersifat valid karena nilainya kurang dari 0,05. Kemudian pada hasil uji statistik reliabilitas, semua data bersifat reliable karena di atas 0,60 artinya konsisten. Kemudian pada uji asumsi klasik terdapat hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai FVI yang pertama variabel X1 sebesar 1,721 atau kurang dari 10, variabel X2 sebesar 1,913 kurang dari 10, variabel X3 sebesar 1,665 kurang dari 10, variabel X4 sebesar 1,547 kurang dari 10, dan yang terakhir ada variabel X5 sebesar 2,270 kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan p-value sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lulus uji heteroskedastisitas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nilai signifikan hipotesis 5 atau X5 sama dengan 0,00 menunjukkan probabilitas hasil uji. Karena nilai ini kurang dari 0,05, artinya hipotesis 5 menyatakan bahwa information quality tidak berpengaruh terhadap product satisfaction. Selanjutnya, nilai F hitung sebesar 22,951 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,29 dan nilai signifikan yaitu 0,00 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya availability, product quality, and condition, delivery time, shipping cost, dan information quality berpengaruh terhadap product satisfaction. Selanjutnya, koefisien determinasi nilai adjust R square sebesar 0,480 atau 48%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel availability X1, produk quality and condition X2, delivery time X3, shipping cost X4, dan information quality X5 mampu menjelaskan variabel product satisfaction sebesar 48%, sedangkan sisanya 50%. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis korelasi person X1, X2, X3, dan X4, X5, dan Y, dapat disimpulkan bahwa instrumen
bahwa instrumen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini terbukti valid. Semua item dalam instrumen berkontribusi secara signifikan. R hitung di mana lebih besar dari R tabel, di mana nilainya sebesar 0,1793. Pada nilai total antara variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan Y, di mana nilai seek to tilde-nya kurang dari 0,05. Maka semua item dikatakan valid. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Combreeze alpha-nya sebesar variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel availability X1, product quality and condition X2, delivery time X3, shipping cost X4, information quality X5, dan product satisfaction Y dinyatakan konsisten atau reliable karena nilai complete alpha-nya lebih besar dari 0,60. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua asumsi klasik normalitas, multikolinialitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terpengaruh oleh masalah yang biasa terjadi dalam analisis regresi linear. Untuk sarannya, di sini dibagi menjadi dua, ada implikasi ilmiah, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen terhadap produk. Sedangkan variabel lainnya, seperti ketersediaan produk, kualitas dan kondisi produk, waktu pengiriman, serta biaya pengiriman tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menegaskan pentingnya dimensi informasi dalam membentuk pengalaman belanja dari konsumen. Model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji melalui analisis statistik yang menunjukkan hasilnya valid dan reliable. Dan model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini telah diuji melalui analisis statistik yang menunjukkan hasil yang valid dan reliable. Hasil ini menunjukkan eh, Hasil ini menunjukkan yang valid dan reliable. Hasil ini memberikan dasar yang kuat bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas model ini, misalnya dengan menambah variabel lain atau menerapkannya di lokalisasi geografis yang berbeda untuk melihat generalisasi semua temuan. Untuk implikasi manajerialnya, temuan penelitian ini adalah variabel availability, product quality, dan condition, delivery time, dan shipping cost memiliki pengaruh positif terhadap product satisfaction. Hasil penelitian ini menekankan pada perusahaan untuk melakukan peningkatan terhadap informasi yang disajikan pada platform e-commerce seperti deskripsi produk, ketersediaan stok, dan detail teknis lainnya disampaikan secara akurat, jelas, dan sesuai dengan standar yang diharapkan oleh konsumen. Langkah ini akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan kepuasan mereka terhadap produk yang ditawarkan. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan kualitas layanan terkait kecepatan, efisiensi pengiriman, serta biaya untuk menjaga loyalitas konsumen dan daya saing di pasar. Yang terakhir, di mana perusahaan e-commerce harus dapat menonjolkan aspek kredibilitas dan transformasi informasi melalui kampanye pemasaran yang menyoroti keunggulan tersebut. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan pengalaman belanja yang lebih memuaskan bagi konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap platform mereka. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.